Ini kita akan membahas tentang linear programming metode simplex untuk standar. Perkenalkan dulu, nama saya Raisa Aprilia dari kelas TI 20F dengan nomor NIM 1053 dan di dosen pengampuni oleh Bu Anissa Indah Pratiwi STMT. Metode simplex untuk kasus memaksimalkan. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear banyak variabel yaitu atau lebih dari 2. Untuk memudahkan memahami metode ini akan diberikan satu contoh. Misalkan f sama dengan 2x plus y dengan kendala x plus 2y lebih kecil dari 80, 3x plus 2y lebih kecil dari 120, x lebih kecil dari 30, dan y lebih besar daripada 0. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama adalah mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan. Seperti yang pernah digambar, di sini S1, S2, S3 disebut sebagai slug variabel atau variabel kelonggaran yang diberikan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Adalah sistem persamaan linear dengan 3 sistem persamaan dan 5 variabel. M sama dengan 3, N sama dengan 5. SPL ini pasti mempunyai rank A lebih kecil dari N. Persoalan di atas berubah menjadi memaksimalkannya itu F sama dengan 2x plus Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 dan dengan kendalanya yaitu X plus 2Y plus S1 sama dengan 80, 3X plus 2Y plus S2 sama dengan 120, X plus S3 sama dengan 30, X, Y lebih dari sama dengan 0. Dari SPL, jika X dan Y dipilih sebagai variabel bebas dan diberi nilai 0, maka akan didapat nilai S1 sama dengan 80, S2 sama dengan 120, S3 130, dan akan memberikan nilai F sama dengan 0. Tentu saja hasil ini belum memenuhi keinginan kita, sehingga kita berusaha mengganti variabel mana yang akan menjadi variabel basis. Hal inilah yang akan kita pelajari sekarang. Kita lihat SPL di atas, matriks A pada SPL tersebut adalah A itu A131 220 100 010 Pada matriks A tersebut sudah ada kolom-kolom matriks identitasnya, sehingga matriks A tersebut telah berbentuk kanonik. Langkah berikutnya membuat dan mengisi tabel simplex sebagai berikut. Di sini keterangannya CJ yaitu koefisien dari variabel pada F, XJ sama dengan semua variabel yang dipilih menjadi variabel basis, atau untuk memilihnya ambil variabel yang ada di atas kolom 1. C1 yaitu koefisien dari X1, XI, dan F. BI sama dengan kolom suku tetap pada SPL kali RI sama dengan hasil dari BI dibagi elemen dari kolom kunci lebih dari 0, dan ZZ itu hasil dot product dari dengan kolom-kolom dari A dikurangi elemen-elemen dari CJ. Cara memperbaiki tabel yaitu pada tabel di atas, selama elemen ZZ sampai dengan CZ pada kolom kedua mempunyai nilai negatif yang paling besar, sehingga kolom tersebut kita pilih sebagai kolom kunci. Setelah kita dapatkan kolom kunci, isilah kolom RI dengan cara membagi elemen-elemen pada kolom BI dengan elemen pada kolom kunci, dengan syarat BI harus lebih dari 0. Dari elemen pada kolom RI tersebut kita lihat bahwa baris ketiga mempunyai nilai yang terkecil, sehingga elemen A31 yang dicetak tebal menjadi elemen kunci yang akan menentukan variabel yang akan diganti menjadi variabel basis. Kita lihat tabel kedua. Tabel kedua ini kita dapatkan di tabel pertama dengan cara mengubah elemen kunci menjadi 1 dan elemen lain pada kolom tersebut menjadi 0 dengan menggunakan transformasi elementer. Lalu proses selanjutnya sama seperti di atas, dan kita dapatkan kolom kunci dan elemen kunci pada proses ini. Elemen kuncinya adalah A22 atau yang dilingkari, dan proses dilanjutkan dengan tabel ketiga sebagai berikut. Pada tabel penyelesaian ini kita lihat elemen-elemen pada baris ZZ sama dengan CZ semuanya sudah lebih dari 0, sehingga penyelesaian sudah kita dapatkan yaitu X sama dengan 30, Y sama dengan 15, dan F sama dengan 75. Pengolahan menggunakan WinQSB. Langkah pertama, dan buka
QSB, dan pilih linear dan integer. Linear programming specification, isikan program titel, jumlah variabel, dan kendala seperti gambar di bawah ini. Lalu oke di sini ya. Langkah kedua, isikan fungsi tujuan dan kendala pada kasus tersebut seperti gambar di bawah ini. Kayak gini, bikin kayak gini. Lalu langkah ketiganya, klik solve and analyze, lalu solve display step iterasi 1. Nanti bakal seperti ini. Iterasi 2-nya seperti ini, iterasi 3-nya seperti ini, dan final akan seperti ini. Hasil pengolahan menggunakan WinQSB menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan manual yang tadi kita hitung di atas, yaitu X sama dengan 30, Y sama dengan 15, dan frekuensinya sama dengan 75. Kita contohin ya, tugas 1, maksimal F sama dengan 5X plus 2Y min Z dengan kendala X plus Y min Z kurang dari 10, 2X plus 4Y plus 3Z kurang dari 30, X, Y, Z sama dengan lebih dari 0. Metode simplex untuk kasus meminimalkan. Metode simplex untuk masalah meminimalkan tidak terlalu berbeda dengan metode simplex untuk memaksimalkan. Perbedaannya, kalau masalah memaksimalkan, pilih kolom yang nilai Z sama dengan Z yang negatifnya paling besar. Kalau syarat F optimalnya, elemen pada baris Z dan sama dengan CZ semuanya sudah lebih dari 0. Sedangkan meminimalkan, pilih kolom yang nilai ZZ dan CZ-nya positif paling besar. Kalau yang di atas kan negatif paling besar nih. Nah, yang di bawah itu positif paling besar. Kalau untuk syarat F optimal sama aja. Enggak. Kalau yang tadi lebih dari 0, kalau minimal itu kurang dari 0. Contoh minimalkan F sama dengan 2X plus 3Y dengan kendala 2X plus Y sama dengan lebih dari 10, jadi 2X plus Y min S1 sama dengan 10. X plus 2Y sama dengan lebih dari 8, jadi X plus 2Y min S2 sama dengan 8. Terus di sini pada matriks A tersebut belum ada kolom-kolom matriks identitasnya, sehingga pada SPL kali tersebut harus ditambahkan variabel agar matriks A-nya berbentuk kanonik. Variabel yang ditambahkan tersebut disebut variabel semu. Misal, VI, variabel semu, maka SPL menjadi 2X plus Y min S1 plus V1 sama dengan 10, dan X plus 2Y min S2 plus V2 sama dengan 8. Agar SPL mempunyai penyelesaian yang sama dengan SPL 1, maka variabel 1 dan variabel 2 harus bernilai 0. Maka dalam penyelesaian akhir, variabel 1 dan variabel 2 tidak boleh muncul sebagai variabel basis, sehingga variabel 1 dan 2 harus segera mungkin keluar dari tabel simplex. Dengan cara memberikan koefisien bilangan M yang positif besar, atau jika persoalan memaksimalkan variabel 1 dan 2 diberi konstanta M. Karena itulah metode ini disebut metode M-Charnes. Fungsi sarana menjadi meminimalkan, yaitu F sama dengan 2X plus 3Y plus 0S1 plus 0S2 plus MV1, MV2, di mana M sama dengan bilangan positif besar. Langkah berikutnya membuat dan mengisi tabel-tabel simplex sebagai berikut. Tabel sudah optimal ya, karena elemen pada baris JC sampai dengan CZ semuanya sudah kurang dari 0 dan didapat X, Y sama dengan 2, 3, dan F frekuensi minimalnya itu 14. Beberapa keadaan yang mungkin terjadi yaitu pertama, degenerasi atau kemerosotan. Jika ada variabel basis dan dalam penyelesaian optimal yang bernilai 0, tidak masalah. Dan yang kedua yaitu redundansi atau kelebihan kendala. Jika ada variabel semu dalam penyelesaian optimal tapi bernilai 0, tidak masalah. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan kendala. Dan cycling, jika pada suatu iterasi didapat ada tabel yang sama dengan tabel sebelumnya, hal ini dapat terjadi jika pada pemilihan kolom kunci atau elemen kunci ada lebih dari satu pilihan. Dapat diatasi dengan mengambil pilihan yang lain. Cycling jarang sekali terjadi. Dan untuk yang keempat, penyelesaian tak terbatas atau unbounded. Jika pada suatu iterasi didapat semua elemen pada kolom kunci bernilai kurang dari 0, hal ini menunjukkan daerah visibelnya ada atau penyelesaiannya visibelnya ada, tapi tidak ada penyelesaian optimal. Dan yang kelima, tidak ada daerah visibel
Jika ada variabel semu pada penyelesaian optimal yang bernilai lebih dari 0, hal ini menunjukkan bahwa daerah visibelnya tidak ada, dan otomatis tidak akan dapat diselesaikan optimal. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.